Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Aisyah Devi Official. Hari ini alhamdulillah hujan ya, Allahumma shayban nafi'ah. Makanya aku pakai binuar. Ini namanya binuar di Maroko. Oke, kemarin itu aku balesin pesan-pesan di DM dan ada Mas Indonesia yang bertanya beberapa hal tentang perempuan Maroko. Ini Masnya, Masya Allah, kritis ya. Pertanyaan-pertanyaannya ini berkenaan tentang ibadah ya. Maaf ya, disclaimer, aku membuat video ini bukan untuk menjelek-jelekan ibadah seseorang, juga bukan untuk menghakimi gitu. Hanya ingin menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Masnya, oke? Pertanyaan-pertanyaan Masnya ini aku rangkum menjadi 6 poin penjelasan. Yang pertama itu tentang tidak menutup aurat secara sempurna saat sholat. Ini untuk wanita ya. Nah, Masnya ini mungkin bertanya-tanya, kok kenapa di Maroko itu wanita-wanita sholatnya misalkan kakinya kelihatan gitu ya. Ya memang kalau perempuan Maroko itu pada umumnya sholat mereka itu pakai jelaba ya, pakai jelaba atau pakai binuar seperti ini juga. Nah, kita harus paham tidak semua orang ataupun wanita itu menerima Islam secara kafah, tahu batasan-batasan aurat gitu. Sebagian dari mereka memang hanya tahu aurat itu mungkin hanya rambut, hanya tubuh mungkin. Hanya itu, dan sebagian yang lain nggak tahu kalau kaki itu termasuk aurat ya. Jadi kaki itu termasuk aurat. Nah, aku sendiri pernah ya sholat pakai baju jelabah, karena baju jelabah aku itu lebar, kerudungnya juga lebar gitu ya, menutup dada, dan pakai kaos kaki. Nah itu ya. Dan tidak semua wanita-wanita Maroko itu ketika sholat seperti itu gitu. Ada beberapa dari mereka memang paham tentang aurat gitu. Karena aku pernah sholat dengan ibu mertua di masjid ya, sholat tarawih. Lalu aku melihat ada wanita-wanita yang mana mereka itu sholat menutup aurat secara sempurna. Serta kakinya juga mereka pakai kaos kaki gitu ya. Kaos kaki dalam bahasa Arab Maroko tekashar. Tekashar ya, sambil belajar bahasa Darija ataupun bahasa Arab Maroko. Oke. Jadi ada sebagian dari mereka yang menutup aurat secara sempurna ketika sholat. Itu mereka yang sudah menerima Islam ataupun syariat Islam secara kafah gitu ya, belajar gitu guys. Poin yang kedua, menghiraukan nasihat atau tidak mau mendengarkan nasihat orang lain gitu maksudnya ya. Jadi aku definisikan manusia ataupun seorang muslim itu menjadi dua. Muslim yang mau menerima Islam secara kafah, dia mau belajar, memperbaiki diri ya, karena akhirat itu adalah destinasi terakhir. Oke. Jadi ada dua. Yang kedua, tipe manusia yang cinta dunia. Nah, tipe manusia yang cinta dunia ini memang sangat sulit, bahkan keras sekali untuk menerima nasihat dari orang lain. Entah itu dari orang tuanya, dari saudara kandungnya, dari kerabat, ataupun orang lainnya tidak dikenal. Susah. Kalau Masnya misalkan menasihati teman perempuannya ataupun kekasihnya, calonnya untuk menutupi aurat secara sempurna ketika sholat, misalkan pakai kaos kaki, terus dia nggak mau dengerin nasihat Masnya, ya itu berarti kecintaannya kepada dunia itu lebih besar daripada akhirat. Ya doakan saja supaya dia dapat hidayah dari Allah. Poin yang ketiga, memakai hijab tapi rambut depan kelihatan ya. Ini nggak hanya gaya pakai hijab wanita-wanita Maroko, tapi wanita Arab pun ya punya gaya hijab seperti ini gitu. Rambut depan kelihatan ya. Ini fashion ya, bukan mengikuti syariat Islam. Wanita-wanita muslimah yang mengikuti syariat Islam tidak akan mengenakan hijab seperti itu karena memang nggak boleh ya, kan rambut itu aurat ya. Yang paham syariat Islam secara kafah, mereka akan menutupi auratnya gitu, rambutnya secara kafah juga dengan betul gitu. Aku melihat sih wanita-wanita di sini juga
ada yang pakai jilbabnya benar-benar gitu dengan benar, ada juga yang seperti itu ikut gaya-gaya perempuan-perempuan Arab nih. Jangan sampai ya remaja-remaja di Indonesia ikut-ikutan kayak gitu gitu. Itu gaya hijab yang tidak patut dicontoh gitu. Poin yang keempat, apakah pendidikan agama Islam di Maroko tidak sebaik di Indonesia? Jawabannya enggak. Ada juga beberapa orang Maroko, bahkan ya cukup banyak orang Maroko itu yang konservatif, yang paham tentang syariat Islam. Cuma mungkin emasnya pas kenal perempuannya itu mungkin dia nggak punya basic ataupun sedikit gitu ya tahu tentang Islam. Biasanya kalau keluarga yang konservatif pasti anak-anaknya tahu gitu, tahu tentang menutup aurat, bahkan kaki pun aurat mereka tahu gitu kalau diajarkan oleh orang tuanya, karena pembelajaran yang pertama itu kan di rumah ya, lalu di sekolah gitu. Ada juga kok desa penghafal Al-Quran gitu ya. Aku pernah nonton vlognya Mbak itu loh yang terkenal, dia juga suaminya orang Maroko ya. Dia pernah berkunjung ke sana, itu ada desa penghafal Al-Quran. Lalu di Agadir itu juga mayoritas orang-orangnya juga konservatif di sana ya. Jadi mungkin ada daerah-daerah di Maroko yang mana memang orang-orangnya tuh modern, open minded gitu. Open minded di sini itu lebih cenderung ke ini ya, ke barat-baratan gitu ya. Sampai jejak Islamnya itu gak tahu kemana. Hanya namanya saja yang Islam gitu. Kalau di sini KTP itu nggak ada agama Islam, nggak kayak di Indonesia gitu, kayak Islam KTP. Di sini juga ada yang seperti itu, namanya kan Islam secara namanya aja gitu. Bahkan mereka nggak mengenal agamanya sendiri. Ada yang seperti itu. Poin yang kelima ini ya, katanya, kata mbaknya itu, masnya cerita, tidak ada sekolah pesantren ataupun tahfidz gitu ya, lembaga tahfidz Quran. Ada mas, ada. Saya itu juga kepo gitu. Meskipun secara pribadi aku ini belum pernah ke pondok pesantren di Maroko, jadi aku mencari di Google ya, aku ketik Al-Ma'had Al-Islami fil Maghribi. Oke, itu ternyata banyak ya. Ada beberapa di Rabat, di Casablanca, Temara, Ujda, mana lagi Tanjir. Pokoknya di beberapa kota di Maroko itu ada pondok pesantren, ada. Cuma mungkin mbaknya nggak tahu gitu, mbak Marokonya nggak tahu kalau di negaranya sendiri ada pondok pesantren gitu. Bahkan aku searching di Google itu tentang penghafal Al-Quran ya, ternyata ada guys ya. Gadis-gadis Maroko, Masya Allah, mereka giat menghafal Al-Quran gitu. Ada gambarnya yang mana gurunya, ustadznya itu mengawasi gitu gadis-gadis Maroko. Jadi orang tua di Maroko juga masih ada yang memondokkan anaknya untuk menghafalkan Al-Quran, untuk belajar Al-Quran, untuk belajar agama, belajar Quran, hadis, fikih, ada ya. Bahkan mahasiswa-mahasiswa di Indonesia juga kan datang ke Maroko untuk belajar agama di Maroko. Nah itu ada ya pondok pesantren dan juga lembaga tahfidz Quran. Nah lembaga tahfidz Quran ini yang aku tahu juga dari temen ya, pernah cerita itu ada di Agadir. Entah di mana exactnya aku juga nggak tahu, tapi katanya di Agadir itu ada lembaga tahfidz Quran. Bahkan satu channel TV di Maroko itu khusus penghafal Al-Quran. Nah pas aku tinggal di kontrakannya lama ya, ibunya itu Masya Allah gitu. Ibadahnya rajin dan suka ngaji, suka mendengarkan Al-Quran, dan suka itu juga nontonin itu, channel penghafal Al-Quran. Jadi murid itu menghafalkan Al-Quran didengarkan oleh gurunya gitu. Jadi ketika salah misalkan itu dibenerin sama gurunya. Ada channel seperti itu guys di Maroko gitu. Masya Allah ya. Cuma mungkin mbaknya yang mas kenal itu nggak tahu spesifik tentang itu gitu ya. Mungkin di rumahnya nggak ada yang nonton kayak gitu, ataupun orang tuanya tidak pernah mengenalkan pondok pesantren dengan mbaknya itu. Ada ya guys pondok pesantren maupun lembaga tahfidz Quran di Maroko. Poin yang keenam yang terakhir,
komentar suami dan keluarga suami tentang aku memakai mukena saat sholat gitu. Dulu itu suami bilangnya gini, kayak ninja gitu. Maklum ya guys ya, karena memang di Maroko itu nggak ada yang pakai mukena. Jadi wanita-wanita Maroko itu kalau sholat pakai jelaba, tapi jelabanya lebar-lebar loh ya, di sini itu tidak bentuk tubuh seperti gamis-gamis yang di Indonesia itu ya. Jelaba di sini itu lebar gitu. Ada yang pakai kaos kaki gitu ya. Ya memang nggak tahu gitu, aku jelaskan ini mukena ini apa ya, alat sholat di Indonesia, di Malaysia, mungkin di Singapura ataupun Brunei gitu ya. Ini alat sholat kita kayak gini biar enggak tersingkap auratnya gitu. Aku jelaskan aja ke suami. Lalu adik ipar yang perempuan itu juga takjub sih pas dia lihat aku sholat pakai mukena gitu. Ini apa? Dia tanya. Ini mukena gitu ya. Ada mukena gitu. Aku bilang ini mukena alat sholat di Indonesia, di Malaysia gitu. Terus dia pingin pakai juga itu, jadi dia sholat pakai itu juga. Masya Allah. Ya itulah, karena mereka nggak tahu ya mukena itu alat sholat di negara kita maupun di Malaysia atau Singapura gitu ya. Ya seperti itu komentarnya ya, takjub mereka. Oke guys, jadi itulah penjelasan aku mengenai poin-poin pertanyaan-pertanyaan dari emasnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika kalian baru datang di channelku, jangan lupa subscribe. Dan jika kalian suka konten-kontenku, jangan lupa like videonya. Silahkan berikan komentar-komentar kalian yang terbaik, yang the best di video-videoku, biar rame gitu loh guys. Dan juga share video-videoku supaya yang lain juga tahu tentang Maroko. Thank you for watching and see you on the next video. Bye.